Terungkapnya kasus peredaran rokok ilegal oleh Satpol PP Pemerintah Kabupaten Garut, yang bekerja sama dengan kantor perwakilan Bea Cukai Tasikmalaya, sebanyak 1.600.000 batang, belum lama ini. Ternyata di pasaran masih terlihat ada yang melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai tersebut. Peredaran itu diduga paling besar di lingkungan Pasar Induk Ciawilati Garut. Keberhasilan menyita 1 juta lebih batang rokok ilegal tersebut oleh Satpol PP Garut, merupakan jumlah terbesar di Jawa Barat. Setelah Bekasi hanya mencapai 600.000 batang rokok yang disita dan dimusnahkan. Akibat banyaknya rokok ilegal yang beredar di Kabupaten Garut yang kemudian berhasil disita, negara mengalami kerugian cukup besar yakni mencapai 1,7 miliar rupiah. Berikut ini penjelasan dari Sekretaris Satpol PP Kabupaten Garut, Iwan Riswandi. Dengan kegiatan penegakan hukum dalam pemberantasan rokok yang tidak bercukai, berdasarkan PMK nomor 3 tahun 2023 bahwa Bea Cukai berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Garut. Untuk penegakan hukum, Bea Cukai bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Memang betul di Kabupaten Garut beberapa hari yang lalu kita berhasil mengungkap rokok yang tidak bercukai sebanyak 1,6 juta batang, Pak. Itu hasil kerjasama atau pengumpulan informasi dari Bea Cukai, Pak. Hasil pengumpulan Bea Cukai dipadukan dengan hasil pengumpulan informasi kami, ternyata itu ada pertemuannya, Pak. Jadi sama sasarannya, sehingga di awal Januari kita berhasil mengungkap sebanyak 1,6 juta batang. Itu di daerah salah satu kecamatan di Kabupaten Garut. Berkenaan dengan hasil dari pengungkapan tersebut, Pak, selanjutnya pihak Bea Cukai memproses baik barang ataupun pelaku yang diduga bermaksud mengedarkan rokok tersebut baik di Kabupaten Garut ataupun ke kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi selain barangnya yang disita diamankan, juga pelakunya diamankan yang nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan cukai. Mungkin kalau memang terbukti yang bersangkutan mengedarkan, menjual, yang bersangkutan akan dikenakan pasal sebagaimana diatur dalam undang-undang, sanksi, kurungan ataupun denda ataupun kedua-duanya. Kemudian berkenaan dengan di Garut sering dilakukan pengungkapan barang rokok tidak kena cukai, yang tidak bercukai, itu karena kawan-kawan kami berhasil melakukan pengumpulan informasi, Pak. Yang mana pengumpulan informasi yang kami lakukan itu di seluruh wilayah Kabupaten Garut, 42 kecamatan, dengan metode-metode tertentu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, dan itu dengan bantuan dari Bea Cukai, Pak. Bea Cukai, kemudian rekan kami dari kepolisian, kemudian dari TNI. Alhamdulillah kita berhasil melakukan pengungkapan. Mudah-mudahan pengungkapan tersebut bisa membuat efek jerah bagi pelaku-pelaku lainnya yang bermaksud mengedarkan rokok tidak bercukai di Kabupaten Garut. Jadi sebagaimana pertanyaan Bapak tadi, bukan hanya barangnya saja yang diamankan, orangnya juga akan diproses. Kemarin kita di tahun 2022 Satpol PP Kabupaten Garut dengan Bea Cukai berhasil bisa melakukan penuntutan terhadap pelaku. Setahu saya ada 2 kasus yang dilakukan penuntutan. Kalau yang lain karena sedikit mungkin dilakukan pembinaan, tapi ada yang besar itu dilakukan penuntutan kepada mereka dan polisnya sudah terjadi. Yang ini juga yang 1,6 juta batang dalam tahap pemeriksaan dari PPNS Bea Cukai. Mungkin karena banyak bukan berarti peredaran di Kabupaten Garut banyak atau di kabupaten sedikit.
Saya kira ini hanya metode saja mungkin yang berhasil kami lakukan, sehingga pengungkapan bisa dilakukan dengan masif gitu. Ya. Benar, Pak. Apakah itu akan berkelanjutan, Pak? Artinya walaupun tidak ada kerjasama dengan pihak bea cukai, terus dari Satpol PP sendiri, apakah ada kelanjutan, Pak, terus melaksanakan itu penertiban? Sepanjang amanat peraturan Menteri Keuangan tersebut, DBHCHT Ya. Bea Cukai berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, ini akan berkesinambungan kami lakukan. Di 2024 pun kami melakukan. Karena itu sudah amanat dari peraturan Menteri Keuangan, yang mana Kabupaten Garut kan mendapatkan bagi hasil dari dana DBHCHT, termasuk di dalamnya adalah untuk penegakan hukum. Penegakan hukum itu tidak hanya pengungkapan rokok yang tidak bercukai, tapi juga ada kegiatan sosialisasi, pengumpulan informasi, dan ya tiga itu, Pak. Sosialisasi, pengumpulan informasi, dan penindakan rokok yang tidak bercukai. Bukan hanya rokok, Pak. Mungkin kami yang kami dapatkan sampai hari ini rokok, Pak.